Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan akan aktivitas dan pelayanan di sepanjang hari ini, kita akan awali dengan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang kedua dan 3. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sumsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan nasihat Paulus kepada rekan-rekan sepelayanannya, dan ini juga merupakan nasihat bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Di sini Rasul Paulus menekankan khususnya kepada Euodia dan Sintike. Siapakah Euodia dan Sintike ini? Mereka merupakan dua perempuan yang merupakan anggota dalam jemaat Filipi. Mereka mempunyai peranan yang penting dan besar di jemaat Filipi itu, dan ternyata mereka itu didapati berselisih, bertengkar satu dengan yang lain. Mungkin terjadi perbedaan pendapat sehingga sulit diajak untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan Rasul Paulus pun juga meminta temannya yang setia yang bernama Sumsugos untuk menamaikan mereka, karena mungkin pertengkaran mereka sudah berlarut-larut dan itu sangat-sangat tidak baik dalam kehidupan berjemaat, karena sangat merusak keutuhan sukacita di dalam jemaat itu, terutama di dalam rekan pelayanan satu dengan yang lainnya, karena mereka ini juga terlibat dalam pekabaran Injil bersama dengan Paulus dan juga rekan-rekan sepelayanan yang lainnya. Karena dalam pekabaran Injil itu mereka juga harus menghidupi Injil tersebut, tetapi mereka di sini didapati ternyata bertengkar. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun juga pernah bertengkar, di mana mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Namun apa kata Yesus kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal 9 ayat 34 dan 35? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Menjadi pelayan Tuhan tentunya sangat-sangat tidak mudah, dibutuhkan kerendahan hati agar dapat menerima satu dengan yang lainnya, baik dalam segi kelebihan maupun dalam segi kekurangan. Dan tentunya pelayanan itu bukan berbicara diriku, saya, dan aku, tetapi berbicara tentang kita semua yang terlibat di dalam pelayanan, yang bekerja sama untuk menopang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan masing-masing tentunya kita berkontribusi menyampaikan pendapat satu dengan yang lainnya. Ada mungkin pendapat yang diterima, ada mungkin yang tidak. Nah, dari situlah kita belajar menerima, dari situlah kita belajar untuk rendah hati. Dan kita juga kalau terjadi pertengkaran, pada saat itu juga kita harus segera menyelesaikan dan membereskan pada saat itu juga. Kita tidak boleh terus berlarut-larut di dalam pertengkaran, karena itu sangat merusak sukacita, kesatuan di dalam sesama rekan pelayanan, maupun merusak sukacita di dalam jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Dan baiklah kita senantiasa memiliki kerendahan hati agar Tuhan turut bekerja di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Dan berbicara tentang pertengkaran itu juga tak hanya terjadi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan dan keluarga itu bisa saja juga terjadi, dan juga di dalam kehidupan kita berkomunitas. Nah, di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas
gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pentingnya kita segera menyelesaikan pertengkaran dan kembali hidup rukun dan damai satu dengan yang lainnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan itu tercurah di dalam pelayanan, pekerjaan, maupun keluarga, bahkan di dalam komunitas-komunitas, relasi-relasi, di dalam kita saling berbagi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kita segera berdamai dan hidup rukun, berkat Tuhan akan tercurah bagi kita, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan biarlah di dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita senantiasa menjadi pembawa damai, menjadi peacemaker, bukan menjadi troublemaker alias pembawa masalah. Karena Tuhan itu merupakan Raja Damai. Jadi Tuhan telah memberikan teladan yang terbaik bagi kita semua, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Biar dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa kita memiliki kerinduan untuk hidup rukun dan damai di dalam berkomunitas, dalam pelayanan, keluarga, maupun pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang bagi kehidupan kami, biar kami senantiasa hidup rukun berdamai satu dengan yang lain dimanapun kami pergi dan berada. Berkati akan setiap aktivitas dan pelayanan yang dilakukan baik hamba-hambamu maupun jemaat-jemaatmu di sepanjang hari ini. Engkau yang memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.